Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Depson Butar-Butar, Rijal M. Sinaga, Jethro Sitorus, Laristina Sinaga, dan Ruspila Lili Tumangger akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Pada kegiatan diskusi, kami menentukan satu visi yang kami sepakati bersama, yaitu mewujudkan murid berakhlak mulia dan kreatif yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Visi ini kami pilih karena menurut kelompok kami, dengan murid yang berakhlak mulia dan kreatif serta mampu mengikuti perkembangan zaman, maka sudah mampu menerapkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Selanjutnya, kami menentukan pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif. Berikut satu rencana perubahan yang kami susun sesuai dengan alur bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan utama. Pada kegiatan ini, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kami buat yaitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari informasi tentang strategi-strategi pembelajaran yang kreatif dari berbagai sumber. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi pembelajaran yang kreatif. 3. Menentukan strategi pembelajaran kreatif, yaitu salah satunya metode pembelajaran Jigsaw. Tahap berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Pertanyaan yang kami buat: 1. Siapakah rekan guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran metode Jigsaw? 2. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk menerapkan pembelajaran metode Jigsaw? Setelah membuat pertanyaan, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan wawancara kepada guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran metode Jigsaw. 2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran metode Jigsaw. Dan yang ketiga, membuat kuesioner kepada murid dan guru terkait pembelajaran yang dilakukan dengan metode Jigsaw. Tahapan ketiga, gali mimpi. Dalam gali mimpi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Pertanyaan yang kami susun: apa rencana tindak lanjut jika metode pembelajaran Jigsaw berhasil dalam membuat anak menjadi kreatif? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Menerapkan metode pembelajaran Jigsaw di kelas. 2. Membuat catatan pribadi terkait hal-hal yang sudah baik dan kurang baik terkait pembelajaran. Tahapan keempat, jabarkan rencana.
Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Pertanyaan yang sudah kami susun: 1. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menerapkan pembelajaran metode Jigsaw? 2. Terobosan apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan pembelajaran metode Jigsaw? 3. Apa saja media yang diperlukan dalam pembelajaran dengan metode Jigsaw? Berikut daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran Jigsaw, seperti modul ajar, menentukan sumber belajar, LKPD, dan lain-lain. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membantu menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Tahap kelima, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan yang sudah kami susun: 1. Siapa saja yang terlibat untuk melakukan pembelajaran metode Jigsaw? 2. Siapa yang memonitoring agar pembelajaran metode Jigsaw dikatakan berhasil? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengajak rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi saya dan murid selama melakukan pembelajaran. Kedua, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan guru. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.